Kembali pada Gilang, mendapati jejak darah, dia pun memutuskan mengikuti jejak yang rupanya mengarah ke rumah Padibio. Awalnya dengan rasa tidak percaya, Gilang akan meninggalkan rumah tersebut. Tapi karena mendengar suara gaduh, dia pun mencoba masuk. Dan tiba-tiba Tika menyerangnya, lalu film pun bersambung. Mimin rasa durasinya cukup panjang, jadi 2 episode terakhir Mimin buatkan pada konten yang berbeda. Sampai ketemu di konten berikutnya. Mantap. Halo pecinta film zombie. Melanjutkan episode 1 dan 2. Episode ketiga diawali dengan menampilkan Padibio yang sedang merawat luka seorang anak. Dan anak ini adalah Gilang semasa kecilnya dulu. Jadi ceritanya, Gilang merupakan anak angkat dari Padibio yang diambil dari ayahnya akibat melakukan KDRT. Terlihat juga Tika kecil yang menyambut kakak angkatnya itu dengan senang hati. Mantap. Beralih ke saat Gilang akan memasuki rumah Padibio yang terdengar suara gaduh dan bau amis. Dikarenakan pintu yang tiba-tiba terbuka, Gilang pun memasukinya dan secara mengejutkan zombie Tika berlari ke arahnya. Namun sempat ditahan oleh Padibio. Awalnya Gilang berniat menembak sang zombie, tapi Padibio yang mengatakan bahwa itu adalah Tika menyebabkan Gilang mengurungkan niatnya. Segera Padibio menariknya ke kamar, memancingnya dengan daging, memasang pengaitnya dan mengikatnya di pasung. Di tempat lain, ibunya Paijo yang sakit akibat tidak ada kabar dari Paijo menceritakan kepada Retno bahwa pada hari kejadian Paijo mengatakan akan pergi ronda dan langsung ke rumah Retno untuk merawat ibunya. Tapi sampai hari itu tidak ada kabar beritanya. Lantas Retno bertanya kepada 3 rekannya yang jaga bersama malam waktu itu. Sayangnya tidak satupun dari mereka yang bisa memberikan jawaban. Kembali ke rumah Padibio, dalam keadaan syok, Gilang memastikan kepada Padibio apakah yang dilihatnya barusan adalah Tika, karena menurutnya Tika baik-baik saja. Namun Padibio yang sama-sama tidak mengerti apa yang telah terjadi pada Tika, hanya mengatakan bahwa sepulangnya dari London suhu tubuh Tika naik turun terus-menerus. Hingga pada suatu hari, manakala dia pulang agak telat. Tapi omongannya itu tiba-tiba terhenti, seraya menatap ke arah Gilang. Lantas dengan begitu, Gilang mengatakan bahwa perkiraan Retno perihal Tikalah penyebab hilangnya Pak Rahmat dan Paijo serta kematian beberapa kambing di kampung itu adalah benar. Bahkan dia memperkirakan daging yang diberikan kepada Tika tadi adalah milik salah satu dari mereka. Wanjay. Lanjut, Padibio mengatakan bahwa ada suatu keadaan di mana Tika bisa membaik. Sehingga Padibio berpikir kalau Tika kenyang maka dia akan kembali normal seperti manusia. Oleh karena itulah Padibio selalu berusaha untuk mencarikan Tika makanan. Sayangnya Tika tidak pernah mau makan selain daging manusia. Mantap. Di tempat lain, setelah membayar upah anak buah Gareng yang bernama Seto, Pak Bambang membaca pesan terakhir dari Gareng yang bertuliskan bahwa Padibio terlihat aneh dengan keluar malam membawa gergaji. Tapi hal itu tidak memberikan petunjuk apa-apa mengenai hilangnya Gareng. Kembali ke rumah, setelah Padibio memberi makan Tika, lantas Gilang pun masuk. Di sana dia yang menemukan foto keluarga kembali teringat masa kecilnya bersama keluarga tersebut. Pada kala itu masih ada Budibio yang sudah dalam keadaan sakit keras. Namun entah kenapa Padibio tidak membawanya ke rumah sakit. Hingga pada suatu saat sang istri pun harus berakhir. Alhasil, sejak hari itulah Tika sangat membenci sang ayah dan semakin dekat dengan Gilang. Tapi kedekatan itu lebih dari sekedar kakak dan adik. Buset, gak bener ini. Sementara itu di sisi lain, Tika menyadari bahwa Retno pun menyukai Gilang. Lanjut, Padibio yang ditanyakan oleh Gilang mengenai langkah yang akan dilakukan hanya menjawab tetap berusaha mencari obat untuk Tika sampai dapat. Mendengar hal itu membuat Gilang menjadi emosi karena sikap Padibio yang seolah-olah tidak peduli dengan nasib beberapa warga yang menjadi korban. Sehingga Padibio pun dengan emosinya mengatakan untuk dibawa saja ke kantor polisi dan akan mengakui semua perbuatannya. Tentunya Gilang menolak untuk menangkap ayah dan adiknya itu. Mendengar kata adik yang keluar dari mulut Gilang, Padibio menjadi teringat perbuatan yang pernah dilakukan kedua anaknya ini. Lalu Gilang meminta bapaknya untuk berhenti menghabisi orang-orang ataupun ternak untuk mengalihkan perhatian, sementara dia mencari cara. Pada pagi harinya, Retno yang dari semalam mencoba menghubungi Gilang dan sedang menuju rumah Padibio tiba-tiba melihat Gilang keluar dari rumah yang dimaksud. Untuk itu, dia bergegas bersembunyi. Lantas ketika Gilang mendekat, Retno pun menghentikan dan menanyainya. Menyadari Retno yang curiga, Gilang menjelaskan sengaja menginap di sana untuk mengecek langsung dan sengaja pula tidak mengangkat teleponnya. Gilang menambahkan juga bahwa dia memiliki kecurigaan yang sama, tapi mereka tidak boleh bertindak gegabah, sehingga meminta Retno untuk lebih sabar. Apalagi mengingat Gilang adalah anak Padibio. Sementara itu di rumah, sembari menatap anaknya, Padibio seolah-olah melihat istrinya yang mengatakan bahwa semua pasti ada jalannya.
beralih ke pasar. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Pak Dibio datang dengan penampilan yang cukup lusuh. Tapi dia tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Manakala mengajak kedua investornya untuk berkeliling, mereka melihat Seto yang memintai setoran kepada seorang pedagang. Untuk itu, Pak Dibio meminta Amri agar menenangkannya. Sayangnya preman itu justru berniat menghajar Pak Dibio. Tapi melihat Pak Bambang yang datang dan memberikan kode, preman tersebut segera berlalu. Mantap, ini baru namanya bos preman. Lanjut, Pak Bambang mengatakan dengan sinis bahwa preman di daerah itu menjadi liar sejak hilangnya Gareng. Dan hal ini tentunya akan berlanjut sehingga orang-orang nantinya akan takut untuk pergi ke pasar sehingga mempengaruhi perekonomian di sana. Tapi Pak Bambang menambahkan bahwa hal itu biar dia yang menyelesaikan. Karena menurutnya pekerjaannya adalah menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Dia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa kasus hilangnya Pak Rahmat pun bisa dia selesaikan. Wanjay. Namun dengan tenangnya Pak Dibio menjawab agar Pak Bambang tidak perlu repot. Karena dia tahu keputusan yang harus diambil, lalu pergi meninggalkannya. Widih, perang urat saraf udah mulai terjadi. Di tempat lain, Gilang yang menjenguk ibunya Paijo diceritakan bahwa para warga sudah mulai mencurigai Pak Dibio lah yang menghilangkan Paijo. Lantaran tidak mungkin tali tambang yang digunakan untuk mengikat jebakan di rumahnya bisa putus digigit oleh kalong. Mendengar itu, Gilang yang tidak ingin ayahnya digibah mengatakan agar para warga tidak menuduh orang tanpa bukti. Karena kasus itu sudah ditangani oleh polisi, yaitu dia. Mantap. Malam harinya, Pak Bambang mulai mempengaruhi Retno dengan menceritakan suatu kebohongan bahwa Pak Rahmat telah mengetahui kalau Pak Dibio mengambil keuntungan besar dari proyek revitalisasi pasar, sehingga meminta ayah Retno tersebut untuk menyimpan uangnya. Sayangnya, Pak Rahmat memberitahunya dan berniat melaporkan ke polisi. Namun Pak Dibio pun mengetahui tindakan Pak Rahmat ini, sehingga sejak hari itu Pak Rahmat menghilang. Kemudian Pak Ijo, lantas Gareng. Pak Bambang menambahkan juga bahwa dialah orang yang memerintahkan Gareng untuk membongkar jok motor milik Pak Rahmat agar menemukan uang tersebut. Tapi sayangnya nihil. Lalu pembicaraan tersebut dia akhiri dengan menunjukkan pesan dari Garong. Gareng. Sehingga benar-benar mempengaruhi pikiran Retno. Sementara itu, Pak Dibio yang sedang mempersiapkan alat untuk merakit bagian belakang mobilnya terpaksa kembali memberi makan Tika yang sudah mulai terdengar berontak. Parahnya, Tika tidak cukup kenyang dengan satu kantongan saja, sehingga terpaksa Pak Dibio terus mengambil persediaannya dari mesin pendingin, hingga akhirnya tersisa satu potongan terakhir yang tidak tega dia berikan. Awalnya dia berniat untuk menelpon Gilang yang sudah terlalu banyak tahu, tapi niat tidak baik terhadap salah satu anaknya tersebut dia batalkan. Namun rasa sayang terhadap Tika tidak menghentikannya, sehingga Pak Dibio tetap mencari orang lainnya. Di tempat lainnya, Seto yang ingin buang air memutuskan meninggalkan kelompoknya dan tanpa dia sadari, Pak Dibio menghabisinya dari belakang. Sialnya, Derajat yang melihat dari kejauhan segera berteriak dan mengejar. Sehingga mendengar keributan itu, rekan lainnya pun berhamburan. Lalu manakala Derajat sedang syok melihat Seto yang tergeletak, lantas kesempatan itu digunakan oleh Pak Dibio untuk menghajarnya. Kemudian segera menyeret Seto pergi dari tempat itu. Setelah rekan-rekannya sampai, Derajat mengatakan bahwa Pak Dibio lah pelakunya dan meminta mereka untuk segera mengabari Pak Bambang. Selang beberapa waktu, terlihat Pak Dibio yang tengah memotong di gudangnya. Dia bahkan juga terlihat mulai menikmati cairan yang muncrat ke wajahnya. Widih, mulai jadi psikopat nih si bapak. Lanjut. Pada saat yang bersamaan, Pak Bambang menemui Retno dan mengajaknya ke pos ronda untuk berkumpul dengan para warga akibat Seto yang baru saja diculik. Sayangnya Gilang yang tertidur di kantornya tidak mengetahui kalau Retno menghubunginya, sehingga Retno pun memutuskan untuk pergi. Tapi alih-alih berkumpul bersama para warga di pos ronda, Retno justru pergi seorang diri menuju rumah Pak Dibio. Dengan mengendap-endap di samping rumah, Tika mendengar suara aneh yang berasal dari dalam. Sehingga mendapati pintu belakang yang sedikit terbuka, dia pun memutuskan masuk. Naas, tanpa dia sadari, Pak Dibio menghajarnya hingga tumbang dari belakang. Dan film pun bersambung. Mantap. Lanjut, episode terakhir diawali dengan menampilkan Pak Bambang yang menyerahkan sebuah kantongan hitam kepada Pak Rahmat. Dan lantas memintanya untuk memberikan kantongan itu kepada Pak Dibio. Awalnya Pak Rahmat menolak. Namun dikarenakan Pak Bambang yang meminta tolong dengan sedikit intimidasi, apalagi mengetahui Pak Bambang yang merupakan seorang preman, mau tidak mau Pak Rahmat pun setuju. Menjadi jelaslah bahwa Pak Bambang benar-benar berbohong kepada Retno sebelumnya.
Scene beralih pada Retno yang baru saja sadar dan disekap dalam gudang. Tidak lama kemudian, Padibio pun masuk dan mengatakan kepada Retno bahwa kejadian ini lebih rumit dari apa yang dia pikirkan. Lalu tiba-tiba Tika kembali berontak di kamarnya, sehingga Padibio mengambil lagi makanan untuk Tika dan meninggalkan Retno yang masih dirundung rasa penasaran mengira Padibio lah pelakunya. Sebenarnya Retno nggak salah, cuma tidak semua dilakukan oleh Padibio. Lanjut. Pada waktu itu, Padibio melihat HP Retno yang dihubungi oleh Pak Bambang, sehingga dia menyadari bahwa Retno sudah bekerja sama dengan Pak Bambang untuk menyelidikinya. Tapi yang tidak dia sadari adalah Pak Bambang sudah berencana menjambangi rumahnya. Dan selama menunggu para warga berkumpul, Pak Bambang melihat juga Gilang yang melintas. Sepeninggalan Padibio, akhirnya Retno berhasil melepaskan diri. Dan alangkah terperanjatnya dia melihat isi lemari pendingin yang membuatnya muntah. Alhasil, dengan bermodalkan kayu bakar, Retno memberanikan diri masuk ke rumah, lalu secara perlahan menuju arah suara aneh di kamar Tika. Tapi apa yang dilihatnya di dalam kamar membuatnya kembali terperanjat. Sialnya, zombie Tika yang melihat kehadiran Retno menyebabkan Padibio yang tengah sibuk menyuapinya menjadi sadar, sehingga dengan segera menyerang Retno. Untungnya, di saat yang tepat Gilang datang menggagalkan serangan Padibio. Kemudian Retno mengatakan telah menemukan gareng di lemari pendingin. Sayangnya tatkala Retno meminta Gilang untuk menangkap Padibio, Gilang justru berbalik mengancamnya. Lalu Tika yang tiba-tiba kembali berontak di dalam kamar mengalihkan perhatian Gilang, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Retno untuk menyerang Gilang dan segera kabur. Di dalam hutan, Retno berhasil menyerang Gilang yang mengejarnya hingga pingsan. Sesampainya di pos ronda di mana Pak Bambang tengah mempengaruhi warga, Retno pun menceritakan semuanya. Alhasil, tanpa keraguan mereka pun berangkat menuju rumah Padibio. Singkat waktu, Padibio yang tengah mengemasi barang-barangnya terpaksa harus menghadapi para warga yang berdatangan. Sebagai seorang lurah dia berusaha untuk tenang, tapi Pak Bambang dan Retno yang muncul di tengah para warga membuatnya menjadi getir. Jadi Pak Bambang menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk membuktikan apa yang diceritakan oleh Derajat dan juga Retno. Lalu tanpa diizinkan mereka pun menggeledah rumah serta menangkap Padibio. Di dalam gudang yang penuh bau amis dan busuk, Retno dengan dibantu beberapa warga mencoba menggali sebuah gundukan tanah yang mencurigakan. Sementara itu di dalam rumah, mendapati Tika yang terpasung membuat mereka menjadi sangat terkejut. Namun tidak mengetahui Tika yang sudah menjadi zombie, seorang warga yang mencoba melepaskannya justru tergigit. Kembali ke gudang, Retno yang sangat terpukul melihat isi gundukan tanah itu sontak mengambil senjata dan berhamburan ke dalam dengan emosinya. Untung saja beberapa warga berhasil menghentikan dan menenangkannya. Melihat itu, Pak Bambang yang juga penasaran segera ke gudang untuk mengetahui apa yang telah ditemukan. Ternyata di sana tidak hanya Pak Rahmat yang ditemukan, melainkan juga Pak Ijo. Manakala apa yang mereka temukan di gudang sedang dibawa, salah seorang warga bernama Kucing melihat HP yang jatuh dari saku Pak Rahmat, tapi tidak memberitahukannya kepada Pak Bambang. Sepeninggalan para warga, Pak Bambang mencoba mencari kantongan hitam di gudang tersebut. Beralih ke dalam rumah. Setelah zombie Tika digiring keluar oleh para warga, Padibio menceritakan kepada Retno bahwa dia menemukan Pak Rahmat sudah dalam kondisi mengenaskan di kamar Tika, bersama dengan uang dalam jumlah banyak di dalam sebuah kantongan plastik yang dia sendiri tidak tahu maksudnya. Sehingga sejak hari itulah dia yang memang mencarikan makanan untuk Tika. Mendengar hal itu, Retno segera berlalu menemui Tika yang dikurung dalam jebakan yang sebelumnya sudah dibuat oleh warga. Pada momen itu sebenarnya Retno sangat marah terhadap perbuatan Tika, tapi Tika yang sudah menjadi zombie itu tidak dapat mengerti apa-apa. Lantas perhatian Retno menjadi teralihkan lantaran para warga yang terlihat mengumpulkan kayu bakar yang ternyata rencananya untuk membakar Tika. Wah, anjay. Pada saat yang bersamaan, Kucing menyerahkan HP milik Pak Rahmat yang sudah dia cas kepada Retno. Dan begitu kagetnya Retno melihat isi pesan Pak Bambang kepada ayahnya. Dari situ, dia menyadari bahwa Pak Bambang telah membohonginya perihal uang yang telah Pak Bambang ceritakan kepadanya. Di dalam rumah, Padibio meminta Pak Bambang untuk melepaskan Tika dan dirinya, serta mengatakan agar mengambil kembali uangnya. Namun Pak Bambang mengatakan bahwa sekarang uang tersebut bukanlah masalah, melainkan keselamatan warga yang menjadi prioritas utama, tandasnya dengan nada menyindir, lantas menertawakan Padibio. Namun tawa itu harus terhenti dengan kedatangan Retno yang menunjukkan pesan Pak Bambang di HP ayahnya. Sayangnya Pak Bambang harus meninggalkan mereka dikarenakan para warga yang telah bersiap untuk membakar sang zombie. Sekepergian Pak Bambang, dengan tertunduk Padibio mengatakan bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Tika. Sehingga dengan begitu dia meminta Retno untuk menghabisinya setelah para warga menghabisi zombie Tika. Karena dia merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup bila satu-satunya orang yang dia cintai sudah tiada.
Tapi alih-alih mengiyakan, Retno justru melepaskan Padibio. Pada momen itu, Padibio meminta maaf atas sebuah yang telah dilakukan oleh Tika yang di luar kesadarannya tersebut. Lalu Retno memintanya untuk menyelamatkan Tika, lalu pergi dari desa itu untuk selamanya. Tatkala Pak Bambang memerintahkan para warga untuk menjemput zombie Tika, tiba-tiba seorang warga mengatakan bahwa Padibio telah hilang. Dan dari belakang rumah muncullah Padibio yang membawa sang zombie ke hadapan mereka. Sebenarnya pada saat itu Padibio meminta untuk dibiarkan pergi bersama Tika, tapi Pak Bambang kembali menghalanginya. Bahkan Retno yang mencoba membujuk Pak Bambang pun tidak didengarkan. Sehingga dengan nada tinggi Padibio mengatakan bahwa para warga desanya itu tidak tahu terima kasih atas apa yang telah dia korbankan selama ini untuk memajukan desa mereka. Sementara dia sendiri tidak pernah mengambil keuntungan apa-apa. Kemudian dengan perasaan yang hancur itu, Padibio melepaskan zombie Tika yang langsung memangsa para warga yang berkumpul. Wanjay. Termasuk juga Pak Bambang. Mantap. Namun ketika Retno pasrah akan nyawanya, Padibio dengan sigap menangkap Tika dan segera membawanya pergi keluar dari desa itu. Sementara itu di tengah hutan, Gilang baru saja sadar dari pingsannya. Dalam perjalanan, Padibio kembali mendapatkan pesan di HP Tika dari rekannya di London yang justru kebingungan dengan pertanyaan apakah para infected di sana menggigit orang lainnya. Karena orang-orang di sana justru semakin membaik. Sepertinya setelah memandang duit milik Pak Bambang yang dia bawa, ada kemungkinan Padibio berencana membawa Tika ke London. Tapi kita lihat kalau film ini berlanjut. Lalu film diakhiri dengan menampilkan seorang warga yang sempat tergigit oleh Tika mulai mengalami perubahan menjadi zombie. Serial film ini untuk sementara hanya sampai di sini. Tapi dari ending yang sangat menggantung ini, ada kemungkinan episode berikutnya akan segera dirilis. Kita tunggu saja. Mantap.